Ini part ke-32 membaca buku Alibaba, halaman ke-224. Alipay, fondasi ekosistem Ali. Tirai sudah ditutup pada 11/11 Shopping Festival 2013. Total 35,019 miliar RMB sudah dibayarkan melalui Alipay, mencetak rekor penjualan dalam era dagang L. Walaupun beberapa masalah pada jam pertama setelah gerai retail memulai penjualan dengan ketidakmampuan memproses pembayaran, tim teknis Taobao dan Alipay dengan cepat memulihkan operasi. Mereka sukses menghadapi tantangan mengurus 213 juta pengguna internet dengan memproses 100 juta pesanan dalam satu hari saja, dan dengan masifnya jumlah data di balik angka-angka itu, pujian berdatangan dari seluruh dunia. Kehebatan teknologi Alibaba benar-benar pantas mendapatkan penghormatan, tetapi dampak pemikiran di balik teknologi itulah yang mengubah hidup kita secara mendalam. Pada tahun-tahun belakangan, Alipay sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan banyak orang. Sistem pembayaran daring Alipay membuat transaksi menjadi lebih aman, lebih cepat, dan lebih mudah. Dari konsumen yang membayar dagangan di Taobao hingga 460.000 bisnis yang menangguh uang. Sistem itu membuat kehidupan orang menjadi lebih mudah dalam banyak cara, mulai dari membayar tagihan layanan publik secara daring hingga memproses transaksi kartu kredit. Signifikansi real Alipay tidak terletak pada 800 juta akun yang terdaftar atau pada 20 miliar RMB volume transaksi harian yang bisa ditangani melalui sekitar 100 juta transaksi terpisah dalam satu hari. Meski angka ini luar biasa besar, signifikansi Alipay sesungguhnya terletak pada perannya sebagai mata rantai penting dalam rangkaian pertukaran internet. Penting untuk memproduksi sebuah ekosistem Ali dan memungkinkannya tumbuh. Menghadapi kebutuhan Taobao, Alipay menyelesaikan dilema kepercayaan. Pegawai-pegawai Ali sering mengatakan bahwa ketika mereka sedang berinovasi untuk mengatasi masalah, yang mereka lakukan tak lain adalah maju selangkah dan menciptakan hal baru. Ketika dihadang jurang dalam, bisa dipastikan mereka akan mengalami kekalahan telak jika tidak melakukan lompatan. Untuk memahami asal mula Alipay, kita harus kembali ke tahun saat ia dilahirkan. Kita harus melihat seperti apa lingkungan dagang L saat itu dan tantangan besar apa yang dihadapi Taobao. Platform Taobao didirikan pada Mei 2003. Hal utama yang menghalangi pertumbuhan transaksi dagang L adalah sebuah masalah yang sangat fundamental, masalah kepercayaan timbal balik antara pembeli dan penjual. Pembeli tidak percaya pada penjual dan karena itu mereka tidak mau memberikan pembayaran langsung. Penjual tidak percaya kepada pembeli dan karena itu mereka tidak mau mengambil resiko mengirimkan barang. Alipay dilahirkan dari peluang ini. Zhou Xiaofeng, mantan CEO Alipay, mengatakan bahwa dalam pengertian tertentu, apa yang dilakukan Alipay pada mulanya lebih merupakan penitipan ketimbang pembayaran tegasnya. Bertindak sebagai penjamin kredit, inovasi keuangan baru ini melibatkan risiko besar, tetapi juga mencerminkan kepercayaan Alibaba dalam dagang L. Pengambilan risiko dan kepercayaan tampak membuahkan hasil. Pada 15 Oktober 2003, Alipay memberlakukan modal transaksi terjamin kepada Taobao untuk pertama kali. Mula-mula pembeli mengirimkan dana kepada Alipay. Kemudian, Alipay memberitahu penjual untuk melepas barang. Begitu pembeli menerima barang, ia mengonfirmasi pelepasan pembayaran dan Alipay membayar penjual. Dengan bertindak sebagai penjamin di tengah-tengah, Alipay mampu mengatasi masalah yang merubung bisnis dagang L sejak permulaan, yaitu masalah kepercayaan. Begitu sistem penitipan ini dibangun, ia memastikan pembentukan lingkungan konsumen di internet. Bagian pertama bisnis melalui sistem penitipan ini terjadi ketika seseorang bernama M.R. Jiao membeli kamera Fuji bekas seharga 750 RMB. Pada saat itu, dia tidak menggunakan metode pembayaran seperti yang kita gunakan sekarang, tetapi dia datang ke bank dan membayar secara fisik ke rekening Alipay. Kemudian Alipay menghapus jenis pembayaran loket bank ini dan bergeser pada pembayaran melalui perbankan internet. Langkah ini semakin menghemat biaya transaksi maupun biaya waktu. Sejak awal sampai akhir menyelesaikan seluruh masalah kepercayaan secara fundamental didorong oleh inovasi Alipay yang berkelanjutan. Di samping menyelesaikan masalah kepercayaan ini, eksistensi
Eksistensi Alipay memungkinkan pembayaran elektronik menjadi lebih cepat, mudah, dan efektif. Fungsi-fungsi Alipay sehubungan dengan pembayaran mata uang sangat membantu kemajuan pembelian di internet. Melihat kembali sejarah bagaimana mata uang berkembang dalam masyarakat primitif, orang menggunakan benda seperti kulit kerang dan kulit binatang sebagai sarana perwujudan nilai. Ini menyederhanakan kerumitan barter. Mata uang kemudian beranjak dari koin logam menuju lembaran kertas ketika orang terus berusaha menciptakan alat pembayaran yang lebih mudah dan efektif. Dalam abad perniagaan elektronik, mata rantai pembayaran yang masuk melalui internet telah mengaktifkan setoran di loket. Alat-alat pembayaran pihak ketiga seperti Alipay muncul untuk meningkatkan efisiensi pembayaran semacam itu. Bagan 5.1. Yang pertama, pembeli membeli barang. Yang kedua, pembeli menyetor pembayaran ke rekening pembayaran di muka Alipay. Nomor 3, penjualan melepas barang. Penjual melepas barang. Yang keempat, pembeli mengonfirmasi penerimaan barang atau tidak menerima dalam periode waktu tertentu. Yang kelima, Alipay melepas pembayaran kepada penjual. Pada masa dinasti Song, perekonomian komoditas berkembang cukup cepat sehingga terbatasnya jumlah mata uang tembaga yang beredar pada saat itu tidak cukup untuk memenuhi tuntunan likuiditas. Akibatnya orang mencari solusi lain seperti penggunaan koin besi di Sichuan. Koin itu tidak mudah digunakan karena nilainya rendah dan juga berat. Membeli sepotong kain bisa membutuhkan 500 jin, ukuran berat setara dengan 0,5 kilo atau 1,1023 pon. Sehingga pembayaran harus dilakukan dengan menggunakan gerobak. Uang kertas paling awal di dunia pun muncul karena itu disebut jiaozi. Kemunculan uang kertas ini adalah pencapaian besar dalam sejarah mata uang Tiongkok, mengingat kemampuan menciptakan likuiditas lebih besar dan memudahkan perdagangan. Dalam cara yang sama, kemunculan Alipay menyediakan jaminan kredit bagi pembeli dan penjual. Di samping juga mengurangi biaya mata rantai pembayaran karena kebutuhan untuk berkomunikasi lewat bank-bank yang berbeda. Ini sangat meningkatkan efisiensi pembayaran dan efektif dalam mendorong perkembangan dagang L. Pembayaran lewat internet serta perkembangan dagang L saling memberikan kontribusi bagi pertumbuhan masing-masing. Kepala Departemen Sains dan Teknologi Wang Gang berkomentar, ketika platform Taobao meluncurkan pembelian melalui internet yang mungkin didukung oleh teknologi jaringan, tetapi Alipay memungkinnya keluar dari cangkang dan berdiri di atas semua platform yang lain. PayPal di Amerika Serikat adalah pesaing Alipay di Tiongkok pada waktu itu. Bertolak belakang dengan Alipay, PayPal berkembang dalam iklim jasa kredit yang cerah di Amerika Serikat, sedangkan Alipay tumbuh di tengah-tengah kondisi kredit primitif yang cukup liar. Tak gentar menghadapi risiko-risiko tertentu, para pionir di Alibaba menerjang maju menembus alam yang masih liar. Melalui kerja keras, mereka akhirnya menikmati buah kesuksesan dalam bidang tersendiri. Ini Alipay berangkat dari 0 konsumen menuju 100 juta konsumen dalam 5 tahun pertama. Lalu ia bertolak dari 100 juta menuju 200 konsumen hanya dalam waktu 10 bulan. Sesudah itu ia menaiki kereta api ekspres baik dalam internet maupun dagang L. Pada pemrosesan transaksi antara tahun 2009 dan 2012, jumlah transaksi yang diperoleh lewat Alipay meningkat rata-rata 60% per tahun. Pada tahun 2012, Alipay menangani 6,23 juta transaksi, termasuk sekitar 70% dari semua transaksi kartu kredit daring di Tiongkok. Selama periode itu, Alipay juga meluncurkan berbagai solusi bisnis yang banyak meningkatkan kerjasama di kalangan pedagang komersial, sehingga lini-lini bisnis Alipay sendiri berkembang berkat langkah itu. Saat ini Alipay bekerja sama dengan lebih dari 200 lembaga keuangan dan dengan sekitar 500.000 entitas komersial, yang juga menjadi sebuah alat utama dalam mempengaruhi kepercayaan konsumen dalam melakukan internet. Dalam dagang L di Tiongkok, Alipay menjamin dan memungkinkan adanya kredit. Menurut hasil survei yang dilakukan perusahaan konsultan Zheng Wang
penggunaan merasa bahwa situs web yang menyediakan layanan Alipay lebih bisa diandalkan daripada yang tidak. Lebih jauh, keputusan Alipay untuk menerima atau menolak sebuah situs ke dalam sistem memainkan peran langsung dalam tingkat kepercayaan situs yang bersangkutan. Di dasar ekosistem Alibaba sebagai badan luar biasa yang memungkinkan pertumbuhan berkelanjutan Taobao dalam perputaran tahunan sebagai penyiar trompet yang menarik jutaan netizen warganet yang sedang bergerak menuju era konsumen baru dan sebagainya. Dan sebagaimana yang disampaikan oleh angka-angka positif dan mengesankan, Alipay benar-benar pantas mendapat pujian. Tanpa kemampuan Alipay untuk menyelesaikan seluruh masalah kepercayaan sejak awal, para konsumen tidak akan bergegas mendaftar di situs Taobao. Dan kebiasaan membeli barang di internet tidak akan merasuk dalam kehidupan sehari-hari. Jutaan penjual tidak akan menetap di sistem Taobao. Banyak sekali bisnis yang berkembang berkat kemampuan menjual lewat Taobao tidak akan pernah ada. Bahkan Alibaba sendiri tidak akan memiliki prospek positif semacam itu bagi pertumbuhan di masa depan. Sebuah layanan yang memungkinkan publik memiliki cara cepat, mudah, dan aman dalam melakukan pembayaran. Menurut statistik pihak Alibaba, Rata-rata keberhasilan orang membeli sesuatu di internet dari pengiriman pesanan sampai penerimaan pembayaran oleh penjual hanya sekitar 70%. 30 pesanan hilang entah karena masalah teknologi pembayaran atau sebab-sebab terkait dengan pembeli itu sendiri. Hal ini tidak hanya langsung menyebabkan penurunan perputaran dan hilangnya profit, tetapi juga menyebabkan konsumen mendapat pengalaman tidak menyenangkan dalam pembelian. Hal ini memiliki efek jangka panjang pada penjualan selanjutnya. Alipay melakukan apa yang bisa dikerjakan untuk mendongkrak tingkat kesuksesan pembayaran dan membenahi masalah dengan pembayaran pesanan. Saat ini Alipay mempunyai kemitraan kerjasama dengan lebih dari 200 bank dalam negeri, 4 bank luar negeri, dan 5 kelompok kartu bank internasional dan perusahaan-perusahaan pembayaran pihak ketiga. Ia bekerja sama sangat erat dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Di samping jenis paling dasar transfer bank dana dari satu rekening ke rekening lain mulai dari tahun 2010, Alipay perlahan menghubungkan lebih dari 100 bank untuk mempromosikan layanan pembayaran yang cepat dan mudah. Dengan teknologi baru ini, para konsumen tidak perlu lagi terhubung dengan bank lewat internet. Asalkan mereka memiliki kartu bank, mereka bisa melakukan pembayaran daring dengan cara yang cepat dan mudah. Kemajuan ini banyak mengurangi prosedur yang diperlukan untuk melakukan transaksi dan memperkuat keamanan rekening bank. Di samping daya tarik Alipay yang sudah familiar bagi banyak orang, termasuk transaksi cepat, mudah, dan bebas virus Trojan, pada April 2013 Alipay memperkenalkan sebuah lembaga asuransi pihak ketiga ke dalam bisnisnya, yakni Ping An Insurance, untuk memastikan keamanan dana pengguna. Jika rekening seseorang digunakan secara tidak sah oleh orang lain setelah menggunakan layanan membayar cepat dan mudah, Ping An menjamin pembayaran 100% dana yang hilang. Lebih dari itu, Alipay menanggung seluruh biaya asuransi. Kerjasama antara Ping An dan Alipay ini membuka bentuk asuransi lain yang menjamin bahwa pembayaran daring akan tiba di seberang sungai dengan aman. Saat ini 150 juta pengguna Alipay sudah menggunakan pembayaran cepat dan mudah, ketika telepon pintar dan berbagai teknologi mobile lainnya sudah menjadi universal, serta perkembangan dalam pembelian melalui internet dan aplikasi perangkat lunak. Gelombang besar pembayaran nirkabel sudah ada di depan kita. Kelompok riset pasar Ipsos melakukan riset gabungan bersama Alipay yang menjelaskan bahwa pembayaran mobile dan dagang L sudah relatif matang dan sekitar 80% pengguna bersedia mencoba produk-produk pembayaran kartu seperti pembayaran baru seperti Sonic Payment. Menurut survei, sudah ada 86% pengguna yang berusaha membeli barang menggunakan teknologi mobile. Pada kuartal pertama 2013, ukuran pasar transaksi bagi pembayaran pihak ketiga di Tiongkok mencapai 63,9 miliar RMB. Dengan transaksi pembayaran internet mobile mencapai 47 miliar RMB. Dalam angka ini, transaksi mobile Alipay mencapai sekitar 24 miliar RMB, menunjukkan bahwa Alipay menguasai 50,1% pangsa pasar.
Menurut statistik Alibaba pada tahun 2012, tingkat keberhasilan pembayaran yang dilakukan melalui saluran perbankan, telepon seluler, telepon seluler, telepon seluler tradisional adalah 38%. Kendati tingkat keberhasilan ini rendah, bagaimanapun juga bisnis pembayaran nirkabel Alipay tumbuh dengan menjadi lebih besar dengan kecepatan tinggi. Jumlah waktu orang menggunakan sarana nirkabel untuk membayar pada tahun 2012 mencapai 223% dari tahun sebelumnya, dan jumlah total uang yang ditransfer melalui metode ini bertambah 546%. Jumlah transaksi terpisah menggunakan Alipay melalui telepon seluler kini mencapai 9,2% dari seluruh pembayaran yang dilakukan melalui Alipay. Pada tahun 2013, selama 11.11 shopping festival, pembayaran Taobao Alipay yang dilakukan melalui telepon seluler mencapai 5,35 miliar RMB, yang merupakan 5,6 kali dari total yang dicapai pada tahun 2012. Volume transaksi pembayaran telepon seluler Alipay secara keseluruhan mencapai 11,3 miliar RMB dalam 45,18 juta transaksi terpisah, yang merupakan 24,03% dari seluruh transaksi. Di bidang pembayaran mobile, inovasi produk Alipay terus mengalir. Pada Januari 2013, sebuah produk baru yang disebut Alipay Wallet diluncurkan secara resmi. Dompet ini memberi pengalaman yang melampaui sebuah dompet di dunia nyata. Dompet Alipay ini memiliki beragam fungsi yang meliputi isi ulang otomatis uang untuk rekening telepon seluler, membayar tagihan kartu kredit, membayar berbagai kebutuhan hidup sehari-hari, pembayaran sonik, manajemen kupon diskon, pembayaran hand from, kode quick response QR, akses UEWO, dan sebagainya. Ia bisa mendengarkan perintah dari telepon konsumen dan melakukan transaksi pintar. Banyak aplikasi memindai dan mengenal informasi yang digunakan di negara-negara barat juga memungkinkan transaksi dan pembayaran luring menjadi lebih cepat dan mudah. Dalam inovasi ini termasuk pembayaran cepat dan mudah, pembayaran kredit, dan pembayaran nirkabel titik tolak. Bagi Alibaba adalah memastikan bahwa konsumen memiliki cara yang aman, cepat, dan mudah untuk melakukan pembayaran, sebuah cara yang meningkatkan tingkat keberhasilan pembayaran maupun efisiensinya. Gunanya untuk memastikan bahwa masalah pembayaran bisa diselesaikan guna mendukung pertumbuhan dagang L. Ini udah halaman ke-232. Besok kita akan membahas meningkatkan pertumbuhan industri pembayaran dengan penggunaan teknologi dan kompetisi. Sekian, bye-bye.